Banyak dari kalian yang gak suka nih sama Masayuki, tapi dalam invasi para malaikat ke labirin Tempest, Masayuki ini merupakan pusat dari pertempuran. Di sini kita bisa melihat Chloe dan Feldway beraksi. Di medan tempur ini kita juga bisa melihat Felgreen dan para kesatria Kekaisaran Timur ikut bertempur dalam pertempuran ini. Jadi daripada berfokus kepada Masayuki, mari kita berfokus kepada makhluk-makhluk kelas atas tersebut. Dan mari kita lihat apa yang terjadi dalam pertempuran di medan tempur ini. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Dalam pertempuran antara Tempest melawan Kekaisaran Timur yang saat ini terjadi, Felgreen telah berhasil menangkap dan juga mengalahkan Veldora. Dari sudut pandang Feldway, tidak masalah sebesar apa kerusakan yang Kekaisaran Timur buat. Entah ada orang yang bangkit dan berevolusi menjadi Saint sekalipun, tidak ada hubungannya dengan Feldway sama sekali. Apa yang penting bagi Feldway adalah untuk sesegera mungkin menyingkirkan Rudra dan kemudian membebaskan Michael. Segera setelah hal tersebut berhasil dilakukan, maka G Crimson tidak akan lagi menjadi musuh mereka yang mengancam. Inilah sebabnya Feldway pada akhirnya melakukan sesuatu untuk menghabisi kekhawatiran terakhirnya. Ada suatu informasi yang sampai kepada Feldway, yang info tersebut meskipun kelihatannya tidak signifikan, tapi bagi Feldway adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Pahlawan Masayuki memiliki rupa mirip sekali dengan Rudra. Lebih jauh lagi, dia juga berhasil memanifestasikan unique skill Chosen One yang kita tahu merupakan kemampuan yang Rudra miliki. Feldway sebenarnya tidak terlalu memikirkan hal ini, tapi jika ada kemungkinan bahwa Masayuki merupakan jiwa backupan dari jiwa Rudra, maka dia harus segera mengeliminasi Masayuki secepat mungkin. Meskipun begitu, dia tidak menyangka seorang Raja Iblis pendatang baru bernama Rimuru yang dia tidak pernah pikirkan sama sekali, justru malah menjadi pengganggu dan penghalang paling besar dari rencananya. Seperti yang kita tahu dari video sebelumnya, mengingat pada akhirnya rencana untuk menghabisi Masayuki ini diketahui oleh semua orang, maka Ramirez kemudian mengutus Masayuki untuk pergi ke lantai 70 dikarenakan di sana Masayuki dianggap akan aman. Tidak hanya para tentara undead ada di sana, namun para tentara Kekaisaran Timur yang berhasil Rimuru hidupkan juga ada di tempat tersebut. Jika misalkan para malaikat yang ditugaskan untuk menghabisi Masayuki datang, maka supaya mereka bisa menghabisi Masayuki, mereka mesti menghadapi ribuan orang sekaligus. Namun meskipun begitu, saat ini Masayuki yang berada dengan Venom yang ditugaskan untuk mengawal Masayuki masih belum sampai di lantai 70 dan saat ini berada di jalan yang mengarah untuk menuju ke sana. Sambil berlari ke arah lantai tersebut, Masayuki hanya bisa menarik nafas panjang. Hingga sekarang ketika dia berada di Tempest, kerjanya disuruh-suruh saja. Tapi Masayuki sendiri tidak mungkin bisa untuk tidak mematuhi Ramirez. Mengingat Ramirez tidak hanya mengetahui mengenai rahasianya, tapi juga Ramirez merupakan salah satu makhluk terkuat di labirin tersebut. Ramirez memiliki backingan dari Veldora dan karenanya Masayuki tidak bisa apa-apa ketika Ramirez tiba-tiba menyuruhnya untuk naik ke lantai 70. Sementara itu di sisinya Venom yang telah ditugaskan untuk mengawal Masayuki kemudian berusaha untuk menenangkan Masayuki dan mengatakan kalau Ramirez sama sekali tidak memiliki niat buruk. Jelas sekali kalau saat ini labirin Tempest berada dalam keadaan darurat sehingga wajar kalau dia mesti diungsikan ke tempat yang paling aman. Terlepas dari perbedaan aksesoris fisik yang mereka berdua miliki, baik itu Venom dan Masayuki ternyata sangat cocok. Keduanya adalah pesuruh yang seringkali disuruh-suruh untuk melakukan pekerjaan kasar. Karenanya mereka pun merasa kalau jiwa mereka terhubung dikarenakan kesamaan nasib dan sepenanggungan ini. Selain itu, kelompok Masayuki sendiri sebenarnya telah dibubarkan. Dengan Bernie dan juga Jiwoo berkhianat, maka dia tidak bisa apa-apa lagi dan kemudian mengatakan kepada Jinrei untuk menjadi pegawai di guild saja.
Dan karenanya saat ini Masayuki sendirian, kecuali dikawal Venom yang memang ditugaskan oleh Diablo untuk mengawal Masayuki. Selain itu, saat ini Bernie dan Jiwoo yang telah Rimuru hidupkan berada juga di lantai 70, sehingga mengingat mereka memiliki kekuatan setara Saint atau Raja Iblis sejati, maka mereka berdua bisa dimanfaatkan untuk mengawal Masayuki. Dan tampaknya Masayuki sendiri pun sadar akan keadaan dirinya yang kita tahu berada dalam keadaan bahaya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun sampai juga di lantai 70. Namun tidak lama mereka pun mendengar suara tertawa yang terdengar sangat jelas. Aura dari orang yang mencegat mereka ini terlihat sangat luar biasa, sehingga baik itu Masayuki dan Venom tidak punya pilihan lain selain melihat dengan kebencian di mata mereka. Di punggung orang yang mencegat mereka, mereka bisa melihat 3 pasang sayap berwarna putih yang memperlihatkan identitas yang sangat jelas. Meskipun begitu, baik itu Venom dan juga Masayuki tidak memiliki pilihan lain kecuali mempertanyakan identitas orang yang ada di hadapannya. Laki-laki tersebut kemudian berusaha untuk mengabaikan Venom dan justru malah memandangi Masayuki dengan mata yang terlihat sekali merasa sangat jengkel. Merasa kalau dirinya diabaikan, Venom kemudian maju sambil berteriak dan berusaha menendang orang tersebut. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Masayuki. Orang yang jelas sekali merupakan malaikat ini justru tidak memblok tendangan dari Venom dan bahkan tidak menghindarinya sama sekali. Tendangan tersebut tepat mendarat di tubuh dari orang tersebut, namun orang tersebut seperti tidak merasakan apa-apa. Orang tersebut kemudian mengejek Venom dan mengatakan kalau dirinya adalah cacing yang bahkan tidak memiliki nilai bertahan hidup. Dia pun lalu menyebut Venom sebagai bagian dari para iblis jahat yang telah menghalangi mereka sejak zaman kuno, sambil menyombongkan dirinya. Malaikat yang satu ini pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Kornu, salah satu dari 3 komandan Phantom. Kornu pun kemudian berteriak menyuruh Venom untuk mati, dan dia dengan menggunakan tangannya berhasil membuat peluru mana terkompres yang kemudian peluru tersebut meluncur dan lalu menembus tubuh Venom. Melihat hal ini, Masayuki langsung berlari ke arah Venom dan dia pun melihat kalau Venom masih hidup terlepas luka parah yang dia alami. Ternyata Venom masih sempat untuk memantulkan peluru mana tersebut menggunakan tangan kirinya. Meskipun begitu, kerusakan dari fisiknya sangatlah parah. Tangan yang dia gunakan untuk menahan serangan dari Kornu hilang, sedangkan lubang besar menganga muncul di tubuh sebelah kirinya. Kornu yang terlihat sangat sombong dan juga arogan ini kemudian mengatakan kalau dirinya akan membunuh Masayuki. Masayuki tentu saja ingin protes dikarenakan dia tidak tahu mengapa dirinya dijadikan target pembunuhan. Namun dia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Venom yang terluka parah kemudian mengatakan kepada Masayuki kalau kemungkinan Kornu bisa menghabisi mereka berdua sekaligus kalau mereka ingin. Tapi mengingat saat ini baik itu Masayuki dan Venom memiliki gelang kebangkitan Ramirez, maka dia memperhitungkan resiko tersebut. Dan dia tidak mau kalau Masayuki akan muncul di save point lain. Dan ini tentu saja akan mengacaukan rencana mereka. Kornu menyadari kalau rencananya telah dibongkar habis oleh Venom, merasa jengkel dengan penjelasan dari Venom tersebut. Alasan Kornu yang biasanya arogan ini justru sekarang sangat berhati-hati terjadi dikarenakan dia dulu pernah gagal total menguasai suatu dunia. Namun dikarenakan suatu serangan api raksasa yang luar biasa, seluruh pasukan Phantom bawahannya di dunia tersebut dihabisi hingga ke akar-akarnya. Dan ini menyebabkan Kornu menjadi satu-satunya di antara 3 komandan Phantom yang tidak memiliki pasukan sama sekali. Kornu sendiri sebenarnya lukanya lumayan parah dan saat ini masih belum disembuhkan. Namun meskipun begitu, dia tetap harus berhati-hati dikarenakan dia belajar dari kesalahannya ini. Kornu lalu mengatakan kalau dia memang akui
Kalau bukan dikarenakan labirinnya Ramirez, dia mungkin tidak akan turun tangan dalam invasi ini. Selain itu, akan sangat mudah untuk mengubur mereka berdua dan menghabisi mereka. Namun meskipun begitu, Cornu masih berpikir positif dan dia pada akhirnya memutuskan untuk memberikan keputusasaan kepada mereka berdua. Terlepas dari perkataannya yang terlihat arogan ini, Cornu juga bukanlah orang bodoh. Dia telah belajar dari pengalamannya di dunia lain dan saat ini dia berusaha untuk tidak melengahkan penjagaannya. Dari pengamatannya, Cornu mampu memutuskan bahwa Venom sendiri bukanlah musuh yang lumayan sederhana. Dan dia pun memutuskan untuk melakukan segalanya dengan kekuatan penuh supaya serangannya efektif. Venom yang menyadari betapa besarnya jarak kekuatan antara dirinya dengan Cornu merasakan keputusasaan dalam pertarungan ini. Pilihan untuk melarikan diri sudah tereliminasi dikarenakan apabila dia dikalahkan maka Masayuki akan dihabisi pula. Dan jika misalkan Venom kemudian melakukan respawn di labirin, maka Diablo akan menghukumnya nanti karena dia tidak bisa melindungi Masayuki. Maka apapun pilihannya saat ini, Venom terlihat sangat ingin menangis. Meskipun begitu, dia masih memiliki satu ide yang kemungkinan sangat efektif untuk dilakukan, yaitu menghabisi Masayuki sendiri dan membuatnya melakukan respawn di tempat lain. Tempat tersebut apalagi kalau bukan ruangan kontrol yang saat ini dihuni oleh Ramirez dan para pengawalnya. Menurut Venom, tempat ini adalah tempat paling aman saat ini di labirin. Venom pun kemudian membulatkan tekad untuk menghabisi Masayuki. Namun suatu hal tak terduga terjadi, yaitu Minutes dan juga Kalgorio muncul sebagai bala bantuan untuk membantu mereka berdua. Minutes dan juga Kalgorio kemudian berusaha melindungi Masayuki, dan Masayuki telah bertemu dengan mereka berdua sebelumnya. Mereka berdua sendiri ketika awal bertemu Masayuki sangat heran dikarenakan Masayuki memiliki wajah yang sangat mirip dengan Rudra, dan sapaan mereka pun menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada Masayuki. Mereka lalu berbicara kepada Venom dan mengatakan kalau mereka berdua akan mensupport Venom dalam pertarungan melawan Cornu. Dan pada akhirnya pertarungan 4 lawan 1 pun dimulai antara Cornu melawan Minutes, Masayuki, Venom dan juga Kalgorio.